Coba tunjukkan negara yang mayoritas Muslim tapi bersih dari korupsi. Sulit. Pasti sulit. Kenapa itu? Semua pejabat itu dilantik dengan sumpah atas nama agama. Yang melemahkan KPK ini orang beragama juga. Uang itu sangat menggiurkan. Dalam satu survei disebutkan kita negara yang paling religius. Seolah-olah menempatkan agama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas korupsi yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmi Tivers, 6 agama di Indonesia belum berhasil membuat Indonesia terbebas sepenuhnya dari korupsi. Mungkin saya salah kalimat ini, tapi saya ingin mengatakan banyak orang beragama atau orang taat beragama tetapi tetap korupsi. Mengapa? Nah, untuk menjawab ini kita menghadirkan orang yang sangat memahami tentang masalah pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun di dunia. Namanya Bang Ilham Saenong. Selamat siang Bang Ilham Saenong. Iya, selamat siang. Thank you Bung Riko udah dipanggil. Ya, kita diskusi ya. Nah, Bang Ilham Saenong ini Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia. Jadi beliau ini temannya Pak Menteri ya, Pak Menteri Teten ternyata ini. Iya, waktu itu ya. Nah, sekarang sebagai Program Development Manager Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial untuk Asia Tenggara. Terima kasih sekali nih Bang Ilham sudah hadir di Kahmi TV. Iya, sama. Nah, Bang Ilham ini kan saya baca salah satu orang yang mengawal KPK ini sehingga sampai hari ini masih independen. Kemudian juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kampanye di KPK. Nanti koreksi ya kalau saya salah gitu. Nah, selama Bang Ilham menjadi aktivis anti korupsi, apa sebetulnya yang sudah dilakukan? Singkat saja. Kami lakukan itu sepanjang kurun waktu yang cukup lama, mungkin 10-an tahun atau lebih sejak berdirinya, itu merupakan upaya untuk mengkampanyekan melawan pressure dari politisi dan juga pastinya regulator gitu untuk melemahkan tadi. Itu yang coba kita lawan dengan berbagai cara. Yang melemahkan KPK ini orang beragama juga? Ya pastinya, karena kita tahu ya bahwa di Indonesia itu semua pejabat itu dilantik dengan sumpah atas nama agama. Saya belum pernah dengar yang tidak demikian ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan edukasi publik, karena publik ini merupakan modal sosial sekaligus juga konstituen penerima berbagai manfaat apabila kondisi tata kelola di Indonesia atau negara kita baik. Dan yang ketiga, kita sendiri punya yang namanya indeks persepsi korupsi. Jadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk publik dan kerjasama dengan berbagai pihak itu memastikan agar indeks persepsi korupsi kita ini tetap baik ya. Artinya meskipun tidak sangat hebat begitu, tapi terus naik atau paling nggak bertahan. Baik, Bang Ilham. Tadi sebelum acara ini kan sempat Bang Ilham seperti kurang sepakat ya ketika saya mengatakan 6 agama di Indonesia belum sepenuhnya berhasil membuat Indonesia ini terbebas dari korupsi. Tapi Bang Ilham belum jelaskan, kita keburu mulai apa tuh kira-kira alasannya? Ya begini ya, pertama persoalan korupsi itu selalu merupakan fenomena kekuasaan. Korupsi sendiri itu adalah abuse of power. Karena itulah misalnya berbeda dengan mencuri. Mencuri itu tidak dilakukan oleh mereka yang punya otoritas dan kekuasaan yang besar gitu ya. Biasanya justru kebalik. Mereka yang kurang mampu atau tidak punya kekuasaan itu kemudian. Nah, itu fenomena kekuasaan. Dan itu juga berarti apabila kita menganggap bahwa agama punya tanggung jawab dan seolah-olah merupakan tanggung jawab. Itulah yang tidak dilaksanakan oleh agama sehingga korupsi masih banyak, seolah-olah menempatkan agama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas korupsi yang ada di sini. Tapi bisa juga dipahami, bisa juga dikonfirmasi bahwa betul agama tetap punya peran tertentu dalam memastikan mereka yang menjabat karena mereka juga beragama dan
di Indonesia agama merupakan perekat dan nilai-nilai begitu ya, itu bisa menjadi satu kontrol terhadap perilaku dari pejabat ataupun pelaksana jabatan publik begitu. Iya. Untung Abang jelaskan seperti itu. Karena kalau enggak, ketika kita menyalahkan agama ya, kan sekarang banyak juga nih Bang Ilham, orang fenomena ateis ini kan meningkat ya. Ada ateis ideologis, ada ateis filosofis gitu loh. Jadi orang tidak mau lagi bertuhan, beragama karena dia melihat beda antara agama dengan perilaku orang beragama gitu. Baik Bang Ilham, tadi saya sebutkan di awal Bang Ilham itu di Transparansi Internasional Indonesia, kemudian sekarang di Yayasan Humanis. Bisa dijelaskan singkat Bang, TII itu apa? Memang kan sudah sering di TV ya TII ya, tapi perlu juga dijelaskan sama yayasan yang sekarang Abang aktif gitu. Ya, Transparansi Internasional Indonesia dan transparansi di seluruh dunia, Transparansi Internasional seluruh dunia itu merupakan organisasi berbasis di Berlin begitu, yang kemudian berbagai chapternya berada di negara-negara yang termasuk di Indonesia. Itu merupakan koalisi gerakan anti korupsi begitu yang disponsori oleh masyarakat sipil. Kenapa kita sebut sebagai koalisi? Sebenarnya karena melawan korupsi itu nggak bisa dilakukan oleh hanya satu elemen dari masyarakat, tapi juga harus melibatkan kelompok bisnis, kemudian di pemerintahan dan di penegak hukum dan segala macam untuk bahu-membahu. Transparansi Internasional lah yang memfasilitasi itu, koalisi itu mendorong lokomotif perubahan di berbagai negara dengan memperbaiki situasi korupsinya gitu ya, menjadi bebas korupsi atau lebih baik. Itu TII ya? Itu TII. Berarti kalau di Malaysia namanya Transparansi Internasional Malaysia gitu? Malaysia, tapi tidak selamanya menggunakan nama itu. Bisa aja di negara tertentu tidak menggunakan itu karena negara itu mungkin saja tidak nyaman atau aktivis di sana tidak pas kalau menggunakan nama Transparansi Internasional, karena mencerminkan seolah-olah ini internasional yang masuk ke negara mereka, padahal negaranya mungkin lebih sensitif gitu ya terhadap seperti di Afrika Selatan, mereka punya nama yang lain. Nama yang lain. Kemudian untuk Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh para akademisi dan juga aktivis dan tokoh di Indonesia untuk memajukan kebebasan sipil, memperbaiki kondisi lingkungan di Indonesia dan pastinya juga kesetaraan. Dan kita punya track record yang cukup panjang karena sebelumnya ini merupakan organisasi yang sudah banyak melakukan dukungan kepada masyarakat sipil dan rights holder ya, artinya warga yang memiliki hak-hak gitu ya. Kadang orang nyebutnya beneficiaries, tapi kita lebih senang menggunakan istilah right holders yang bekerja berjejaring dengan yayasan dan atau foundation yang ada di seluruh dunia, termasuk di Belanda waktu itu namanya HIVOS. Gitu. HIVOS ya. Berarti Bang Ilham tentunya sudah di organisasi internasional, sudah sering ke luar negeri. Sudah berapa negara nih yang Bang Ilham? Ya lumayan lah, adalah ya, bisa melihat kondisi negara dan artinya kunjungan-kunjungan Bang Ilham ke berbagai negara Eropa itu tentunya dalam rangka melihat pemberantasan korupsi juga ya? Antara lain, ya. Nah ini yang mau saya tanyakan. Di antara negara di seluruh dunia ini, negara mana sih yang paling bagus pemberantasan korupsinya dan mengapa bisa bagus? Ya, kalau menggunakan indeks persepsi korupsi yang diukur oleh Transparansi Internasional selama ini, negara-negara Skandinavia itu merupakan kategori negara yang cukup atau tertinggi, bukan hanya cukup bagus pemberantasan korupsinya. Tapi bukan Indonesia yang paling bagus? Masih jauh ya. Masih jauh. Mereka misalnya Denmark, Finland, Norway, Swedia juga demikian begitu. Di Eropa, Finland, Norwegia, kenapa Bang bisa bagus? Pastinya karena sebenarnya kuncinya itu antara lain karena ada kelembagaan yang kuat begitu. Kelembagaan yang kuat. Jadi lembaga-lembaga publik mereka termasuk penegakan hukumnya itu berintegritas dan
responsif, akuntabel begitu, sehingga terjadi check and balances. Karena kunci dari pemberantasan korupsi itu check and balances. Lagi-lagi fenomena kekuasaan yang nggak dikontrol akan menjadi kekuasaan yang absolut dan pasti korup, gitu ya. Dan yang kedua, bekerjanya kelembagaan demokrasi atau proses-proses demokratik di negara-negara tersebut. Sebaliknya, jika proses demokratiknya antara lain misalnya pemilunya banyak kecurangan, kemudian yang kepilih juga merupakan figur yang entah itu diktatorial ataupun ya mungkin kolutif begitu, dan itu juga sangat berpengaruh pada termasuk juga sebenarnya di bagaimana ruang sipil itu, karena kan instrumen pilar demokrasi itu ada juga tersedianya ruang kebebasan sipil untuk menyampaikan pendapat, melakukan kontrol, melakukan koreksi terhadap aktor-aktor yang lain begitu ya, di pemerintahan maupun di bisnis. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu kita bisa, kalau di Eropa masih ada kayak Irlandia itu selalu tinggi. Di kawasan kita Asia Pasifik juga ada beberapa contoh. Di kita Asia Pasifik? Umumnya itu Singapura itu. Singapura ya. Singapura, New Zealand itu selalu relatif lebih bagus begitu, tinggi, kadang di top, kadang agak lebih rendah begitu. Australia juga sekarang lebih juga membaik. Dan saya kira Korea juga merupakan contoh. Di Asia Tenggara belum begitu, rata-rata 50-an ke bawah begitu ya. Artinya kondisi pemberantasan korupsinya belum belum bagus ya. Membaik iya, tapi kadang juga menurun, terutama karena banyak faktor, tapi COVID berpengaruh dan bagaimana pemerintah melakukan tekanan begitu, dan juga skandal korupsi yang tekanan terhadap masyarakat sipil dalam mengontrol, dan juga ya pastinya tadi kasus korupsi yang mencuat. Tadi Abang sudah menceritakan beberapa negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi gitu. Bisa nggak diceritakan before afternya gitu? Sebelum dan sesudahnya gitu. Ya, pastinya begini, beberapa negara kita bisa jadikan contoh ya. Negara seperti tadi Norway dan kemudian contoh yang lain ya, saya bisa kasih misalnya Georgia dan Ukraina. Georgia Eropa juga ya? Dia kadang ya dianggap Eropa, kadang dianggap Asia. Dia Asia Tengah sebenarnya, Asia Tengah, yang berbatasan dengan Eropa gitu. Ukraina Eropa pastinya, ya Eropa Timur. Negara itu kan sebenarnya negara seperti Norway dan Swedia itu sebenarnya kan negara yang tidak ujuk-ujuk menjadi negara yang begitu bersih ataupun tata kelolanya bagus dan negara yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, negara kesejahteraan begitu. Mereka itu pun harus struggling. Ada yang dalam jangka yang cukup panjang untuk mengubah kebiasaan masyarakatnya menjadi seperti sekarang, menjadi disiplin, berintegritas, aparaturnya juga melayani dan tidak korup. Dalam masa yang lebih panjang, tapi ada juga yang mengalami lompatan. Yang mengalami lompatan itu seperti negara-negara Ukraina dan yang sekarang sedang perang, dan yang kedua itu Georgia. Mereka negara yang Georgia dan Ukraina pada dasarnya punya kemiripan dengan Indonesia yang mengalami reformasi, bahkan mereka menyebutnya revolusi gitu ya. Pada saat mereka melihat bahwa rezim yang sedang berkuasa berusaha membuat deal-deal dengan negara luar dengan mengorbankan kekayaan negara mereka ataupun korup lah segala macam begitu, dan mempengaruhi hasil pemilu agar tetap berkuasa dan kemudian melanjutkan deal-deal ekonomi politiknya begitu. Dan rakyatnya bereaksi dong, tidak ingin pemilunya kotor, dan yang kedua mereka tidak mendukung rezim yang korup. Nah, mereka melakukan reformasi, tapi tidak berhenti di situ. Reformasi digunakan betul oleh masyarakat di ataupun berbagai stakeholder di Ukraina maupun di tadi yang satu lagi Ukraina dan Georgia untuk mereformasi kelembagaan yang ada. Di Georgia misalnya mereka membersihkan korupsi dengan pertama-tama membersihkan penegak hukumnya. Penegak hukum dulu ya. Karena dengan cara demikian maka pemerintahnya punya
sekian banyak aparatus yang bisa menegakkan aturan dan mencegah terjadinya abuse of power, begitu ya. Itu antara lain selain reformasi di bidang ekonomi dan seterusnya. Di Ukraina mereka juga menjadikan agenda anti korupsi ini sebagai agenda prioritas politik dari pemerintahnya dan diwujudkan dalam bentuk misalnya mereka bikin platform pengadaan barang dan jasa yang sedemikian rupa elektronik ya, sama dengan di Indonesia elektronik, tapi itu dipastikan peluang korupsi itu sangat kecil, sangat kecil dengan teknologinya. Kita bisa diskusi agak panjang mengenai itu, tapi intinya peluang korupsi itu dikecilkan karena ada teknik yang misalnya tendernya itu namanya tender terbalik. Kalau tender terbalik itu yang submit berapa begitu, yang nilainya kecil, cukup dengan memeriksa yang paling kecil itu, dan kalau sudah memenuhi semua requirement atau spesifikasi yang dibutuhkan, udah beres. Tidak lagi perlu memeriksa dokumen-dokumen tender yang lain, jadi nggak ada masuk angin. Itu contohnya. Yang contoh negara yang top performance seperti Norway dan Denmark atau Finland itu, negara-negara di sana, mereka ini sangat menghargai upaya dari leluhur mereka untuk membangun integritas dan etik masyarakat. Ada nilai-nilai. Misal nih, contoh saja, kita pernah mendengar cerita dari salah satu pimpinan KPK yang mengatakan suatu malam naik taksi begitu, lampu merah. Itu di mana ceritanya itu? Finland atau Norway ya, saya agak lupa, tapi itu di salah satu negara sana itu. Lampu merah. Umumnya kan kalau negara lain bisa jadi terobos. Dan dengan macam-macam alasan. Yaitu lagi rasionalisasi melakukan pelanggaran kan, kira-kira gitu. Di sana mereka mengatakan, kalau pada saat ditanya, ini nggak ada siapa-siapa nih, kok nggak maju gitu. Bukannya bahaya nih berhenti begitu. Dia bilang, maaf Pak, aturan di negara kami begini, dan bagi kami aturan itu bukan cuma aturan, tapi kalau kami langgar begitu, itu sama saja meruntuhkan peradaban yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pendahulu-pendahulu kami. Begitu pula di Georgia, saya ngalamin sendiri di Tbilisi. Tidak ada sopir yang berani pindah jalur yang dibatasi oleh garis tidak putus. Saya tanya, ini kok rapi sekali, kira-kira begitu saya tanya kepada sopir. Dia bilang, Pak, ini tembok. Garis putih ini, garis yang nggak putus ini tuh tembok. Padahal kalau dilihat bisa saja kan, tapi maknanya itu tembok. Begitulah. Dan kalau di situ saja sudah demikian, ya, maka orang yang menjadi pelayan negara dan penegak hukum justru semakin kuat mereka dalam menjalankan yang tadi aturan ataupun kesepakatan bersama itu. Ya, Bang Ilham. Nah, kita kembali ke topik awal tadi. Iya. Salah satu yang membuat anak-anak muda ini, salah satu ya, menganggap politikus itu busuk ya, atau bahkan menganggap politikus itu bahasa kasarnya kerak neraka lah kata anak-anak itu kan. Karena berkali-kali kita dikecewakan. Kita menganggap orang ini sangat religius, sudah naik haji, tiba-tiba korupsi. Sehingga muncul anggapan dia aja yang sudah naik haji atau sudah beribadah atau mungkin sudah ke Vatikan atau wisata rohani kemana lah gitu, tetap saja ternyata korupsi. Sehingga orang beranggapan kalau kita agamanya masih lemah kayak begini, udah pasti kita korupsi juga, gitu kan? Nah ini pertanyaan ini saya belum menemukan jawaban gitu loh. Mengapa sih Indonesia ini kan negara beragama? Bahkan dalam satu survei disebutkan kita negara yang paling religius. Kenapa orang masih korupsi? Ya, itu fenomena yang membuat kita semua tercengang, dan apalagi orang yang ekspektasinya tinggi ya terhadap orang-orang yang beriman atau beragama, tapi perilakunya bertentangan, termasuk dengan korup.
Di Indonesia itu seperti saya sampaikan, kita tidak pernah mendengar ada orang yang disumpah jabatan itu tanpa menggunakan kitab suci. Berarti kan orang beragama, tapi efeknya apa? Itu menunjukkan menurut saya yang pertama ada gap yang sangat luas antara keyakinan keagamaannya begitu dan sumpahnya berbasis agamanya tadi dengan tindakannya. Ya. Terus yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa terutama di pejabat negara, mereka baik itu yang tadinya adalah profesional maupun akademisi, ahli, bahkan juga mungkin politisi dan birokrat, ketika menduduki jabatan yang berbeda dengan yang dia miliki sekarang itu, mereka masuk ke dalam realitas baru, di mana tantangan kekuasaannya lebih besar. Kita sering mendengar bahwa coba karakter orang dengan memberinya kekuasaan. Kalau dia mampu beres, kalau enggak gitu. Kan itu dia dites dan tidak lulus. Karena itu dengan realitas baru itu kan ekspektasinya orang yang tadi yang menjabat itu bisa mengubah, kan teorinya kan gitu, principal agent namanya. Dia menjadi principal yang kemudian bisa mengontrol bawahannya. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Dia mengikuti bisa saja sistem yang ada di sekitarnya, berkompromi dan akhirnya jadi korup begitu ya. Dia karena kekuasaannya tadi begitu besar untuk disimpangkan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak cukup background dan track record sebagai profesional ataupun akademisi, tapi juga membutuhkan sistem yang mendukung orang ini agar capable mempertahankan integritasnya, memimpin dalam jabatannya, bahkan juga mendisiplinkan dan memimpin pemberantasan korupsi di lembaganya. Yang sistem kita sekarang nggak bagus berarti? Overall bisa dikatakan check and balancesnya belum optimal begitu ya. Dan kalau bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, itu ujung-ujungnya nanti kita akan bicara soal pemilu juga, bagaimana pemilu yang berbiaya tinggi dan mempengaruhi. Tapi saya ingin menambahkan bahwa selain itu dibutuhkan lagi-lagi kontrol eksternal untuk memastikan bahwa mereka yang berkuasa itu tidak lupa pada janjinya dan juga berkhidmat kepada kepada mereka yang harus dilayani begitu. Dan kontrol eksternal itu merupakan metode yang sangat kuat untuk memastikan satu orang ataupun satu lembaga itu tidak menjadi lembaga yang korup. Nah, pertanyaannya seberapa terbuka lembaga itu untuk dikontrol. Yang kedua, seberapa kuat pengawasan publik yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Baik Bang. Jadi mungkin maksud Abang tuh gini, katakanlah ada orang sekolah SD, sekolah Islam, SMP, di pesantren sampai SMA, kemudian dia berprestasi, ingin mencalonkan diri menjadi wali kota, ya kan? Pasti dong ajaran agamanya kuat. Nah, ketika dia mencalonkan diri jadi wali kota, tentu ada lawannya. Nah, lawannya ini menggunakan politik uang, dia bayar-bayarlah. Nah, sehingga dia tidak bisa, nggak ada pilihan, sehingga muncul pemikiran daripada dia yang berkuasa akan lebih buruk. Mending saya nggak apa-apa juga saya korupsi bayar-bayar juga di bawah gitu. Apa begitu yang Abang maksud? Sistem itu. Jadi kalau dalam teori anti korupsinya itu kira-kira disebut sebagai mulai dari bad apple, apel busuk yang tadi orang bayar-bayar itu, pesaingnya itu apel busuk dia. Tapi orang yang baik tadi ini bukan apel busuk, tapi dia masuk ke dalam gentong yang jelek gitu ya. Di dalam kontestasi itu, dalam arena yang kotor begitu. Tapi dia juga berada dalam satu konteks sistem yang memburuk ya. Artinya di dalam gudang yang buruk. Nah, kan kira-kira begitu. Terus kita mulai dari mana? Nah, menjawab pertanyaannya tadi, sebenarnya si orang baik tadi, entah itu santri atau yang non santri tadi, tapi punya integritas dan terpaksa dia harus memainkan game yang sama, itu dia pastinya sudah terjerat masuk ke dalam
permainan yang bukan permainannya dia. Dan karena itu tanggung jawab kita mengubah permainan atau mengubah sistem permainan itu. Ya kan kira-kira gitu. Artinya direformasi sistemnya. Yang salah satu yang menyebabkan itu terjadi sebenarnya karena kan ada distrust terhadap orang lain. Iya enggak? Kalau saya nggak melakukan ini, dia yang melakukannya. Iya. Kan begitu. Daripada dia yang berkuasa. Iya. Karena itu salah satu solusi yang harus dilakukan oleh gerakan anti korupsi atau gerakan bersama itu yang pertama adalah membangun perlawanan terhadap korupsi, bukan sekedar perlawanan korupsi, tapi membangun martabat dan kepercayaan bersama. Caranya dengan membuat semua orang itu dan sistem yang ada itu lebih fair. Kira-kira begitu. Karena orang ini tadi yang apel busuk itu bermain tidak fair, ya baik. Karena sistemnya memungkinkan dia bermain tidak fair. Sehingga orang baik harus ikut ke dalam langgam permainan yang sama. Gitu. Sekarang kan begini Bang Ilham, ada semacam permakluman. Orang kalau jadi anggota DPR tiba-tiba dia korupsi, orang maklum. Karena biaya yang dia gunakan untuk bisa mencapai kursi DPR itu 15 miliar, 20 miliar dan segala macam. Orang maklum kan? Iya, sangat tinggi. Kemudian orang jadi kepala daerah, dia korupsi, orang maklum. Orang menjadi menteri, dia korupsi, oh maklum lah, pasti dia ada setoran ke partai. Sehingga muncullah fenomena orang ketika mantan koruptor, ketika pulang ke komunitasnya, dia pahlawan, tetapi dilihat oleh masyarakat, dia ini bukan pahlawan gitu loh. Ini mohon maaf ya. Saya gini, orang jadi komisioner KPK namanya ya. Nah, itu mungkin dengan gampang dia mengatakan, wah, Anda ini nggak berintegritas anggota DPR. Lihat dong kami kalau datang minum air putih aja kami nggak minum, misalnya begitu ya. Betul. Ya, orang kan bisa melihat misalnya, kamu kan dapat jabatan KPK nggak bayar. Kami jadi anggota DPR ini kan susah, jangan dibanding-bandingkan gitu loh. Nah, gimana Abang melihat omongan-omongan ini, omongan warung kopi loh Bang? Ya gini, fenomena nyalek ataupun jadi kepala daerah juga sama dengan ya di level yang lebih bawah itu kan jadi kepala desa ya gitu. Ada pemilu, itu juga semua tantangan yang dihadapi oleh mereka yang ingin menduduki jabatan publik semacam itu. Ini pertanyaan kritisnya adalah yang pertama pastinya adalah biaya politik untuk menduduki jabatan itu. Panjang itu, mulai dari. Jadi Abang melihat inti masalahnya biaya politik. Biaya politiknya yang sangat tinggi. Dan itu kalau mau di breakdown kan banyak, mulai dari biaya kampanye, mahar untuk dicalonkan, apalagi kalau sekarang udah main sosmed begitu harus bayar campaigner, konsultan kampanye, belum lagi harus sewa media dan juga ya survei gitu ya, macam-macam dengan macam-macam fungsi. Itu semua membuatnya sangat mahal. Bang Ilham Senong, apa solusinya tuh biar biaya kampanye ini berkurang? Saya juga bingung. Sudah sedemikian lama terjadi, kok para regulator dan orang-orang yang berkepentingan ini tidak mampu. Kan berarti kan ada pembiaran kan? Either mereka belum punya konsepnya atau ada pembiaran. Tapi kira-kira begini menurut saya. Sebentar Bang. Pembiaran ini dilakukan oleh regulator atau oleh donatur? Yang biasanya yang namanya pembiaran itu kan oleh orang yang bisa menegakkannya, ya kan? Bahwa itu ada sponsornya, itu hubungan sebab akibat ya barangkali ya, kira-kira begitu. Tapi poinnya adalah menekan biaya politik untuk sebuah jabatan publik semacam itu, yang tadi 3 contoh tadi, itu sangat dibutuhkan. Dan bagaimana caranya membuat satu sistem yang tidak lagi mendebatkan figur saja, tetapi memang betul-betul mendebatkan program, dan bisa jadi itu difasilitasi oleh negara, begitu. Kan kalau contoh yang ada sekarang kan ada debat capres atau debat ini dan macam-macam, itu kan sudah bagus. Tapi untuk jutaan atau ratusan ribu caleg dan yang lain-lain calon yang lain kan mungkin tidak ada.
Nah, ada mungkin istilah yang belum tentu tepat, tapi bisa dipakai, kayak liga pemilu. Liga pemilu. Coba bayangkan, kita membayangkan bahwa ini merupakan satu kompetisi seperti bola begitu ya, di mana kualitas bermain begitu di sana ya. Yang kualitasnya baik, lebih kompetitif, akan maju ke jenjang yang lebih tinggi, juara, dan juga bisa dan ada juga yang bisa maju ke divisi yang lebih tinggi. Itu contoh bahwa ada permainan yang bisa dibuat, disetting dengan negara hadir memfasilitasinya. Negara memfasilitasi ya. Si partai-partai politik atau kandidat menyiapkan dirinya dengan latihan-latihan dan segala macam, sehingga tidak perlu membayar biaya kampanye yang tinggi, tidak perlu membayar biaya mahar yang tinggi, hanya untuk menjadi kontestan dan memenangkan kontestasi. Tapi karena kualitasnya terjadi merit system, dia akan dipromot. Karena siapapun yang akan bertarung di sana dibutuhkan kualitas dan kemampuan yang optimal dari masing-masing kontestan. Begitu. Jadi 5 tahun yang lalu juga banyak Bang yang ngomong misalnya yang bisa jadi caleg itu ya orang kaya. 5 tahun lalu kan juga seperti itu diskusinya gitu. Akhirnya ke arah sana. Tapi kan sudah 5 tahun sekarang juga sama saja. Yang bisa menjadi caleg di 2024 ini salah satunya kebanyakan ya orang kaya. Kalau tidak memang dia keluarga dari orang kaya. Jadi yang harus diperbaiki itu usul Abang apa tadi, liga pemilu tadi? Iya, itu contoh saja ya. Itu contoh sebuah mekanisme di mana ada terobosan yang memungkinkan yang bertarung itu kualitas dan itu difasilitasi oleh negara. Dan yang ketiga pastinya yang didiskusikan oleh publik ya. Nanti kan teknisnya kira-kira kan melalui ujian publik nih, kira-kira gitu. Itu isinya. Bukan lagi karena saya adalah anaknya ini, karena saya posisi di partai ini, tetapi apa yang saya bawa, apa komitmen saya, apa program saya, visi saya ke depan seperti apa, dan ini track record yang sudah saya jalankan, dan itu bisa didebat oleh warga. Dan saya banyak contoh, bahkan di masa Orde Baru saja itu terjadi. Bang, pernah dengar kan perkataan Pak Mahfud itu yang mengatakan kalau korupsi setelah reformasi lebih parah ketimbang korupsi di masa Orde Baru. Kalau korupsi di masa Orde Baru itu terpusat. Sedangkan kalau korupsi setelah reformasi, menterinya korupsi, dirjennya korupsi, kemudian anggota DPR-nya korupsi, dan bahkan ada staf khusus menteri juga yang korupsi. Jadi merata. Gimana? Abang setuju nggak dengan pernyataan Pak Mahfud? Pertama, korupsi sistemik itu sudah terjadi dari dulu. Dari dulu. Jadi korupsi yang paling berat itu adalah korupsi yang sistemik. Dan negara-negara dengan performa yang rendah di dalam skor anti korupsi itu pastinya adalah korupsinya sistemik. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, korupsi yang sistemik itu artinya terjadi di semua aktor. Di semua aktor. Dan di semua lini, di semua sektor. Bukan hanya di pusat tapi juga di daerah. Dan pastinya itu realitas yang sangat kental dengan kondisi pasca reformasi pada saat kontrol pemberantasan korupsi itu hanya dipimpin oleh KPK. Jadi sudah lama kita biarkan KPK, terutama sebelum dilemahkan seperti sekarang ini, dibiarkan untuk memimpin agenda pemberantasan korupsi. Agenda pemberantasan korupsi yang sesungguhnya itu tidak dipimpin langsung oleh presiden secara sungguh-sungguh. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah dulu lebih baik, kira-kira begitu kan, dibanding sekarang? Sama-sama buruknya. Sama-sama buruknya. Saya hanya mau bilang bahwa dulu korupsinya dilakukan secara diktator. Kalau sekarang korupsinya dilakukan secara dibiarkan, tidak ada diktator begitu yang melakukan itu. Jadi masing-masing membentuk rejim-rejimnya dan melakukan korupsi di domainnya masing-masing. Tadi kan kita bicara pemerintahan, kekuasaan negara dan lain-lain. Bagaimana kaitannya dengan korupsi ACT? Abang tahu ACT kan? Lembaga donasi itu. Pernah. Itu kan dalam tanda kutip ACT ini kan kental nuansa Islamnya. Jadi ada korupsi di sebuah lembaga
donasi, orang yang berdonasi, namanya ACT. ACT ini identik dengan agama Islam. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, sebetulnya banyak juga lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama lain. Saya nggak mau sebut namanya, yang intinya sejenis ACT itu di agama-agama lain sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan ACT, ya kan? Nah, gimana tuh menurut abang fenomena ini? Ya pastinya pertama uang itu sangat menggiurkan. Enggak, maksud saya, kenapa orang beragama ini persis korup? Kan sama juga, kenapa Departemen Agama menterinya ada beberapa yang kan kira-kira gitu ya. Nah, uang ini sangat menggiurkan. Tadi yang abang bilang tuh jauh jarak antara apa tadi? Iya, jauh jarak antara value dan ajaran yang mereka miliki dengan prakteknya ketika dihadapkan pada fenomena kekuasaan dan uang. Begitu. Jadi organisasi tersebut, organisasi yang mengatasnamakan agama, ya, ini saya tekankan ya. Organisasi itu kan sebenarnya melakukan fundraising untuk public cause. Artinya itu istilahnya apa sih namanya, Bang? Kalau kayak ACT itu namanya apa tuh? Crowdfunding lah. Oh, crowdfunding. Ya, atau fundraising ya. Fundraising. Melakukan fundraising dengan tujuan untuk kepentingan publik, menolong pada saat bencana ataupun menyantuni orang miskin dan yang terlantar, atau membuat fasilitas publik untuk mereka yang mungkin sulit mendapatkannya. Mereka menjual menjual tangisan dari korban atau yang lemah tadi, dan yang kedua agama, ayat-ayat ataupun dalil dalam agama untuk mengkapitalisir solidaritas orang dan keinginan berderma. Dan Indonesia adalah negara paling dermawan sedunia. Paling dermawan. Negara paling murah hati sedunia. Paling murah hati sedunia. Dan itu membuat akumulasi sumbangan itu menjadi sangat tinggi. Selalu menjadi pertanyaannya, sumbangan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi sebagian besar itu mungkin hilang atau dipakai untuk sesuatu yang di luar dengan yang diharapkan oleh para dermawan. Ini juga sama. Ini menunjukkan bahwa pertama jaraknya jauh, yang kedua akuntabilitas, tidak ada sistem yang mengontrol mereka dengan kuat, dan yang ketiga yang terutama bagi yang menyumbang kan sebenarnya. Yang menyumbang sendiri kan harus orang itu harus mempertanggungjawabkan terhadap penyumbangnya, sudah sampai atau tidak dan segala macam. Dan yang ketiga itu publik sendiri atau pihak yang berwenang memang perlu mendudukkan itu, mengontrol itu secara optimal. Tapi poinnya adalah agama itu saat ini masih menjadi simbol untuk masih menjadi simbol ya. Masih dijual begitu untuk tujuan-tujuan mulia, tapi sebenarnya diselewengkan untuk kepentingan pribadi begitu. Sebenarnya yang harus terjadi, agama itu menjadi alat kontrol, ya kan? Karena mereka beragama, karena pengelola ini beragama, maka ini mestinya dilembagakan ke dalam praktek mereka menyalurkan dana ini. Malu dong sama surau-surau, bahkan masjid ataupun mungkin rumah ibadah yang lain yang selalu mengumumkan, sampai kita juga bosan mungkin ya, sebelum khatib membacakan ini gitu ya, kan biasa ada pengumuman kan, diterima berapa, disalurkan apa, jadi apa dan segala macam. Itu contoh akuntabilitas yang langsung, dan itulah yang sesungguhnya dibutuhkan, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Baik Bang Ilham. Nah, ada beberapa kasus, misalnya kasus korupsi dana abadi umat, kasus korupsi penyelenggaraan haji, kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah, korupsi dana operasional menteri. Ini kan sesuatu yang bagi orang ateis itu sangat menyenangkan gitu loh. Tuh kan agama kayak begitu, ya kan? Makanya gua nggak beragama gitu loh. Nah, abang bagaimana melihat ini? Apakah wajar misalnya ketika teman-teman yang ateis ini mengatakan, itu loh buktinya agama, makanya gua nggak beragama.
Gimana menurut abang tuh kalau begitu? Oke, ada dua yang saya klarifikasi dulu ya. Yang pertama, beragama atau tidak beragama itu hak sebenarnya. Ya kan, kira-kira begitu. Itu hak sipil. Hak sipil ya. Iya, jadi dalam hal ini seperti tadi ya, bukan kewajiban orang untuk beragama. Bukan kewajiban. Oke. Yang kedua, negara-negara yang kita sebutkan tadi sebagai contoh-contoh, itu banyak yang negara yang top performer ya di dalam pemberantasan korupsi, itu kan negara yang tidak lagi agama sebagai agama formal, bukan lagi sebagai hal yang dijalankan secara serius begitu ya, ritualnya. Mereka adalah negara-negara yang menggali dari lebih kepada nilainya gitu ya, ketimbang formalitasnya begitu. Nah, karena itu kita bisa belajar dari mereka. Bahkan negara-negara yang tidak punya rujukan nilai-nilai dan ajaran keagamaan saja bisa begitu bagusnya, apalagi negara-negara yang sebenarnya ajaran agamanya sudah sangat menekankan perlawanan atau mengharamkan begitu terjadinya korupsi. Iya, tapi kan fenomena globalnya gini bang, kan ditanyakan di medsos saya lihat, coba tunjukkan negara yang mayoritas Muslim tapi bersih dari korupsi. Sulit. Pasti sulit. Kenapa itu bang? Ya itu tadi, kan fenomena kekuasaan dan korupsi itu terkait dengan rezim demokratis dan institusi yang kuat dan capable. Jadi nggak bisa hanya kita bicara nilai dan ajaran. Itu harus sebelum menjadi perilaku, itu harus turun dalam banyak hal, termasuk pelembagaannya ke dalam check and balances, kemudian yang tadi ada penegak hukum yang baik, begitu yang kuat, ya independen, dan juga kontrol publik yang kuat. Kita kan berharap tadi sebenarnya kan, jadi agama itu menjadi nilai platform ethical yang kemudian ikut mengontrol, baik itu ketika si pejabat negaranya atau pejabat publiknya menjalankan tugasnya, atau masyarakat yang sederhananya begini, bisa nggak misalnya masyarakat menolak begitu derma-derma yang diberikan oleh orang-orang yang mereka tahu korup, bukan sebaliknya seperti sekarang. Dia terima begitu ya, meskipun dia tahu korup, tapi dia terima. Terjadi normalisasi korupsi. Pada dua pihak tadi. Kemudian terjadi rasionalisasi, justifikasi. Kalau ya itu tadi, kalau bukan saya melakukan, toh orang lain yang akan melakukan. Dan segala macam itu kan semua. Itulah sebabnya perlawanannya bukan hanya dalam suatu kondisi korupsi yang sistemik, perlawanannya harus di segala aktor dan lini juga, termasuk misalnya penegakan hukum sebagai bagian dari strategi budaya begitu, dan pelembagaan dalam bentuk macam-macam perilaku dan segala macam. Dan di sini saya ingin menekankan lagi bahwa para pejabat termasuk di Departemen Agama tidak bisa hanya mengandalkan judgementnya dia begitu ya dalam menjalankan tugas. Mereka harus membuka diri untuk dikontrol, karena kalau hanya mengandalkan judgementnya, bisa saja hanya mengikuti mereka yang mau mendengar begitu, artinya mendengar kelompoknya saja, dan tidak melakukan koreksi apabila mereka melakukan kesalahan. Dan maksud saya konkretnya akhirnya korupsi berbagai macam proyek dan juga menerima suap begitu. Betul bang. Jadi gini Bang Ilham, tadi kan saya tanya abang soal mobil abang listrik atau bensin itu gini maksudnya. Sebagus apapun mobil kita, meskipun mobil itu pakai artificial intelligence lah apalah gitu kan, yang pengemudinya nggak ada orang gitu, baguslah ini mobil. Tapi ketika dia masuk ke sebuah jalan raya yang memang sistemnya buruk, tetap aja mobil ini akan melanggar lalu lintas kan, begitu nggak kira-kira analoginya? Setaat apapun orang beragama, begitu dia masuk ke sistem yang buruk, maka dia akan ujung-ujungnya akan korupsi juga. Apa begitu? Itu sangat menarik pernyataannya, akan membuat kita pesimis. Tapi juga itu berarti bahwa tugas kita adalah memperbaiki sistem.
Jangan berhenti pada memperbaiki individu. Oh, ini menarik ini. Artinya jangan takut masuk ke sistem walaupun sistem itu buruk gitu ya. Dan sistem itu sendiri atau orang yang berada dalam sistem itu, yang masuk ke dalam sistem itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus bekerja sama dengan orang yang ada di luar sistem untuk mengontrol dan membuat sistem itu menjadi baik. Begitu. Dalam teori filsafatnya gitu ya, dekonstruksi bisa saja dilakukan dari dalam, masuk melakukan dekonstruksi. Tapi akan jauh lebih mudah jika perubahan itu dilakukan bukan hanya mengandalkan dekonstruksi, tapi ada kerjasama sehingga ada external support begitu. Dan kemudian terjadi dekonstruksi dan rekonstruksi sistemik yang membuat harus optimis ya Bang ya, kondisinya lebih baik begitu. Bang, Abang ngomong optimis ini saya mau tahu apa data yang bisa membuat kita optimis susah terkait ini. pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke. Apa gitu yang membuat Abang optimis? Dalam banyak indikator-indikator maupun pembacaan situasi saat ini, jika kita lihat kondisi sekarang sampai beberapa tahun ke depan, itu pasti pesimis. Karena ruang sipil mengecil, misalnya banyak regulasi yang berusaha mengembalikan itu sentralisasi, begitu, tanpa dibarengi dengan penguatan kontrol eksternal, pembukaan ruang sipil, begitu, sehingga orang bebas berekspresi melakukan pernyataan aspirasi dan kontrol tadi, begitu watchdog maupun kampanye dan segala macam, dan juga barangkali pembuatan regulasi yang lebih baik, ya. Padahal itu dan pastinya karena kita pembangunan ya, kita ini masih sangat menekankan kemajuan, paradigma pembangunan kita. Kalau dulu itu growth, kalau sekarang kemajuan, padahal itu sangat berbahaya. Karena dengan punya pandangan atau paradigma kemajuan yang tadi, itu bisa saja berarti menyingkirkan mereka yang dianggap kontra terhadap kemajuan itu. Yang betul adalah negara yang menyejahterakan, begitu. Nah, yang membuat saya optimis, karena saya masih percaya dengan masyarakat sipil. Percaya dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil. Hanya saja mereka perlu dikonsolidasikan dan juga seperti negara memberikan anggarannya, sebagian anggarannya kepada partai politik untuk melakukan voter education dan macam-macam, tapi juga dipakai untuk hal-hal yang lain begitu. Tapi juga masyarakat sipil membutuhkan uluran tangan negara. Itu merupakan kewajiban negara untuk memperkuat masyarakat sipil agar demokrasi berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih percaya dengan milenial. Milenial ya. Milenial kita. Gen Z ya. Gen Z kita. Mereka adalah potensi yang sangat besar. Kita akan lagi-lagi surplus ya dalam. Jadi Abang saya optimis percaya karena melihat Gen Z sama Gen milenial ini. Betul. Tapi juga ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah mereka yang saat ini lebih tua. Kita sebut apa ya? Generasi kolonial. Generasi milenial atau yang lebih tua dari milenial itu baby boomer harus bisa saling menjembatani dan berkolaborasi, saya kira. Jadi bertemulah mereka yang independen ini, anak-anak muda ini yang sangat besar itu, yang bisa ikut mengubah kondisi saat ini dan masa depan, dengan mereka yang sudah mengalami proses reformasi, menjatuhkan rezim, proses reformasi yang kalang kabut begitu, dan jatuh bangun, mengalami banyak pengalaman dan pembelajaran, melihat banyak dunia dan segala macam, sehingga ada formula baru. Kalau nggak ada terobosan, saya kira akan jadi problematik di Indonesia yang 100 tahun akan seperti apa. Saya optimis juga Bang, terutama kalau Gen Z ya. Ya. Artinya mereka sekarang saya perhatikan juga kalau melihat infrastruktur, mereka sudah bisa mengecek berapa harganya, kemudian dipublikasikan gitu kan. Masalahnya sama seperti yang Abang sampaikan tadi, belum bisa dibilang teruji kalau belum menjabat kan begitu. Artinya kan mereka belum menjabat nih Gen Z ini, nanti kalau dikasih jabatan presiden mahasiswa. Itu yang saya maksud. Kita yang harus menyiapkan sistem yang bisa membantu mereka mewujudkan potensi terbaik mereka. Mumpung mereka belum mengalami kontaminasi sebelum menjabat, dan ketika sedang menjabat
mereka dalam satu sistem yang relatif lebih memungkinkan mereka mengoptimalkan potensinya. Kita nggak bisa menunggu, itu yang saya mau bilang. Kita nggak bisa menunggu, kita buat regulasi. Pertama perbaiki dulu paradigma pembangunannya, begitu ya. Jangan berpikir maju terus, seperti juga dulu jangan berpikir growth pertumbuhan terus. Yang kedua, ya selain itu bikin regulasi yang membuka ruang sipil sebaik-baiknya. Kita tahu ada banyak masalah dalam KUHP kita dan juga undang-undang yang lain, tapi masih banyak kesempatan. Misalnya Omnibus Law kan bermasalah sekali dan itu akan direvisi. Ini tantangannya kalau Omnibus Law-nya masih buruk atau lebih buruk dibanding yang sebelumnya, gila kita. Dan yang terakhir adalah memperkuat sistem dan memperkuat kapasitas si generasi Gen Z tadi. Saya kira begitu. Oke Bang Ilham, ini novel karya Bang Ilham B. Saenong ya. Santri, Bad Boy, dan Good Boy. Di sini ada cerita tentang pemberantasan korupsi, anti korupsi nggak Bang di dalam novel ini? Atau kenapa Abang memilih menjadi aktivis? Ini novel waktu masih SMA sebenarnya. Jadi ini novel tentang masa SMA saya di mana tinggal di pesantren, tetapi pesantrennya juga punya hubungan dengan Departemen Agama waktu itu ya. Jadi ini kelas khusus untuk tahasus ataupun spesialisasi agama untuk menjadi pemimpin agama ataupun Abang pegang aja Bang ke depannya. Merah. Sudah terbit dua edisi. Dua jilid. 2 jilid gitu. Aku ya? Ya lumayan lah. Sekarang lumayan lah buat dibaca-baca begitu maksud saya. Siap. Dan itu totalnya ada 4 edisi begitu atau 4 jilid begitu. Dan salah satunya memang menyoal dugaan korupsi di Departemen Agama yang dilakukan oleh anak SMA. Maksudnya yang menginvestigasi anak SMA? Anak SMA melakukan protes terhadap situasi saat itu di mana kita tinggal di asrama dan airnya tidak jalan, dan itu kita sinyalir sebagai akibat dari adanya tunggakan. Jadi dalam novel ini diceritakan seorang anak SMA memprotes Kementerian Agama karena diduga korupsi, begitu? Seperti itu. Dan anak SMA-nya itu Ilham B. Saenong? Bukan? Kawan-kawan semua waktu itu. Karena yang kami lakukan di masa Orde Baru bukan hanya protes, bukan surat kaleng, bukan pertemuan dengan pimpinan madrasah ataupun dengan pimpinan Departemen Agama di provinsi. Tapi yang kami lakukan adalah pemogokan massal selama kurang lebih 1 minggu. Ada dalam novel itu ada Bang? Ada di antara salah satu jilid ini. Kalau ini yang di tahun pertama masih cupu kami ya begitu ya, bagaimana survive dalam dunia pesantren yang tidak mudah, dalam persaingan kelas yang isinya orang-orang hebat. Saya salut buat teman-teman saya seangkatan waktu itu. Di jilid di tahun kedua itulah pada saat kami menjabat sebagai OSIS, gitu ya, kepengurusan OSIS, muncul situasi yang tidak menyenangkan, public services yang terhenti, dan itu berbahaya bagi kami sebagai santri karena santri itu hidupnya kan hampir 24 jam di asrama dan belajarnya itu kira-kira 20 jaman ya, kira-kira gitu. Air itu menjadi sangat vital dan banyak yang sakit juga termasuk cacar gitu ya. Jika air tidak disediakan itu problem besar dan kami tidak mungkin hidup tanpa air yang benar di pesantren, dan akhirnya dilakukan pemogokan massal. Jadi luar biasa. SMA juga bisa sebenarnya. Jadi Bang Ilham B. Saenong ini sudah menulis banyak buku, salah satunya juga tentang Santri, Bad Boy, dan Good Boy. Menceritakan ada anak SMA yang protes pada sebuah kementerian karena dia menduga kementerian itu ada korupsinya. Terima kasih Bang Ilham Saenong. Dan baik kami Tivers, salam Yakuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.